Shalom, selamat pagi Jemaat NLC dimanapun Bapak Ibu berada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Tema pagi hari ini adalah pelayan sejati yang diambil dari Markus pasal 9 ayat 36 sampai 37. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Ya, perikop pada pagi hari ini sebenarnya berjudul siapa yang terbesar di antara murid. Kalau kita baca dari kitab Markus pasal 9, ya, dan pagi hari ini berjudul pelayan sejati. Kenapa dikatakan oleh Tuhan Yesus siapa yang menerima anak kecil ini, ia menerima atau menyambut aku. Jadi kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, berbicara bagaimana ada diskusi di antara para murid ketika mereka dalam perjalanan ke Kapernaum. Mereka berdiskusi, mereka mungkin menanyakan satu sama lain siapa yang terbesar di antara para murid. Dan ketika mereka sampai di suatu rumah di Kapernaum, di situ Tuhan Yesus mengajukan satu pertanyaan kepada para murid itu. Tuhan Yesus berkata, apa yang didiskusikan, sebenarnya juga Tuhan Yesus pasti mengerti apa yang mereka diskusikan, apa yang mereka ributkan, bicara tentang siapa yang terbesar. Nah, di ayat selanjutnya Tuhan Yesus menjelaskan, memberikan satu perenungan kepada para murid bahwa kalau mereka atau siapa yang mau jadi terbesar sejatinya adalah mereka yang mau menerima atau melayani seorang anak kecil ini. Karena dikatakan ketika mereka menerima anak kecil ini, mereka menerima Tuhan Yesus. Nah, bicara tentang pelayan sejati adalah bicara tentang bagaimana seseorang menjadi seorang yang memberi diri untuk menjadi pelayan atau hamba yang berdedikasi seperti seseorang yang menerima seorang anak kecil. Kenapa menerima anak kecil dikatakan diumpamakan sebagai seorang pelayan yang sejati? Karena ketika kita menerima seseorang anak kecil, di situ diperlukan kerendahan hati kita, diperlukan ketulusan hati kita, diperlukan keikhlasan hati kita. Jadi pelayan sejati berbicara tentang bagaimana sikap seorang dalam melayani dengan kerendahan hati, bagaimana sikap seorang melayani dengan ketulusan, dengan kerelaan. Itulah sejatinya pelayan sejati. Dan yang terbesar dalam kerajaan surga bukan bicara tentang pencapaian, penghormatan, kemuliaan, tapi bicara tentang hati hamba yang melayani. Jadi sekali lagi, tentang kerajaan surga, siapa yang terbesar adalah mereka yang mau melayani dan menjadi hamba bagi orang lain. Biarlah kita terus memiliki sikap hati yang mau melayani dengan sikap hati yang tulus, rendah hati, dan ikhlas. Nah, ini boleh menjadi renungan kita untuk menjadi semakin hari kita semakin melayani sesama kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.